Ada orang sangat mulia, soleh dia, meninggal dia, dikuburkan. Ternyata tidak sampai di situ saja. Ada orang yang menganggap itu adalah salah satu dari tempat yang paling afdal untuk berdoa. Maka pergilah dia ke kuburan-kuburan tadi itu. Dengan keyakinan berdoa di samping kuburnya akan lebih cepat untuk dikabulkan. Kalau mau cepat dikabulkan doa dalam masjid nih, yang mubarak, khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah adalah masjid, karena memang masjid gunanya adalah untuk itu. Tapi kalau pergi ke tempat-tempat yang tadi, ada pula kadang mau khitab langsung orang yang ada di dalamnya, memanggil-manggil, ya fulan, iqdi hajatina, kabulkan hajat kami. Syirik itu membuat akal kita nggak berjalan, nggak berpikir secara baik. Mungkin nggak kita meminta kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun dia. Kalau memang mungkin, maka kepada Nabi lah yang paling tepat untuk meminta, karena tidak ada orang yang lebih soleh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kepada Nabi pun tidak boleh. Bahkan ada pula orang bilang, oh Nabi itu belum wafat Pak Ustaz. Belum wafat katanya. Siapa bilang Nabi belum wafat? Ayat Al-Quran bilang Nabi sudah wafat. Maka dulu ketika wafat Rasul, menangislah sahabat itu semuanya. Umar cabut pedangnya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, sepenggal lehernya. Nabi tidak wafat. Dia sama seperti Nabi Musa, pergi 40 hari nanti balik lagi. Tiba-tiba datang Abu Bakar, masuk ke dalam, tengok, oh iya Nabi sudah wafat. Dibuka wajahnya, dicium keningnya oleh Abu Bakar, ditutup kembali. Sampai di luar beliau pidato. Apa pidatonya? Ya ma'asyaral muslimin, hai umat Islam sekalian, man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Itu tidak mati doh. Siapa yang bilang telah wafat tadi? Abu Bakar di hadapan Umar. Ada hari ini orang bilang Nabi Muhammad tidak wafat. Jadi sehingga sampai dia di kuburnya, dia meminta-minta kepada Nabi Muhammad. Itu kesalahan dalam berdoa, itu syirik. Kalau Nabi itu masih hidup, marah dia tuh. Karena dialah yang melarang untuk melakukan perbuatan syirik. Nah, oleh karena itu, kalau sudah dicampuri seperti itu, berarti kita merusak makna la ilaha illallah. Rusak makna uluhiyah, tauhid uluhiyah yang kita yakini. Kita tidak lagi meyakini, hanya meminta tempatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika Nabi masih hidup, boleh, bukan meminta kepada dia, meminta kepada orang yang hidup pun kalau tujuannya kita anggap dia yang mengabulkan, tidak boleh juga. Maka pada masa Nabi yang dilakukan sahabat adalah datang kepada beliau agar beliau berdoa. Boleh. Lama tidak hujan ya Rasulullah, lama tidak hujan, tolong doakan biar hujan turun. Berdoa Nabi. Belum selesai Nabi berdoa, hujan sudah turun. Bukan dia meminta agar Nabi menurunkan hujan. Salah juga kalau seperti itu. Tapi dia hanya meminta kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Umar, dulu ketika Nabi masih hidup, kami datang menemui Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, maka kami datang menemui pamannya Al-Abbas. Kami meminta agar beliau berdoa kepada Allah. Kalau memang dibolehkan, kenapa tidak datang saja Umar? Temui Nabi di kuburnya. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, engkau ini kan Nabi. Kami sekarang banyak masalah nih di dunia nih. Tolong selesaikan
atau tolong sampaikan kepada Allah biar masalah kami selesai. Tapi tak pernah satu pun sahabat yang melakukan itu, kecuali datang dari satu riwayat yang palsu, dhaif, tidak bisa diterima. Itu pun berdasarkan mimpi rajulun, mimpi seseorang. Seseorang itu entah siapa. Nah, oleh karena itu ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kenapa? Karena kalau kita tetap berada dalam kesyirikan, terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Az-zabhu itu adalah ibadah. Menyembelih itu ibadah tuh, ha? Kita tumpahkan darah hewan itu, sembelih atas nama Allah, menyebut nama Allah, itu ibadah. Tapi kalau seandainya kita sembelih bukan tujuannya untuk Allah, apa contoh bukan tujuan untuk Allah? Untuk sesembahan, biar kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di sungai itu, perlu disembelih lalu dihanyutkan nanti kepalanya. Berarti ada niat yang salah di sini. Ini sebuah kemaksiatan. Karena keselamatan kita tidak datang dari sesembahan kita itu. Keselamatan semata-mata datang dari Allah. Hanya Allah yang memberikan kita keselamatan itu. Tidak datang keselamatan kita kalau Allah tidak memberikan. 10 ekor pun kita sembelih sapi itu, kalau kata Allah kita binasa, binasa. Karena memang keselamatan ada di tangan Dia. Maka salah satu dari nama Allah adalah As-Salam. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. As-Salam, apa arti As-Salam? Dia yang pantas untuk diberikan nama itu. Karena memang keselamatan itu datang dari Dia.